أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Islam itu mengajarkan keyakinan, termasuk keyakinan terhadap perkara yang gaib tadi. Apa yang membuat sahabat begitu tahan ketika mereka disiksa, ketika mereka menghadapi ujian? Sumayyah ketika di Mekah disiksa begitu luar biasa. Jawabannya ternyata iman kepada akhirat. Rasulullah datang tidak membawa apa-apa. Rasulullah datang kepada Sumayyah. Rasulullah cuma mengatakan, sabran ala Yasir fa inna ma'idakumul jannah. Wahai keluarga Yasir, bersabarlah karena janji yang diberikan oleh Allah kepada kamu adalah surga, katanya. Terus jawaban wanita yang mulia ini apa? Ketika dia disiksa begitu luar biasa. Kalau seandainya bukan karena iman kepada akhirat, kira-kira mungkin gak Sumayyah bisa tahan? Tidak mungkin. Jawaban Sumayyah mengatakan, fa innaha dhahira amami ya Rasulullah. Surga itu tampak di pelupuk mataku ya Rasulullah. Wanita mulia itu akhirnya syahid di dalam penyiksaan karena mempertahankan akidahnya, mempertahankan Islam. Begitu Sumayyah dan begitu sahabat Rasulullah SAW. Dan kemudian kita lihat nanti bagaimana perjalanan sahabat-sahabat ketika mereka menaklukkan dunia. Saya ingin ceritakan Abu Ayyub Al-Ansari, saudara sekalian. Abu Ayyub Al-Ansari itu rumahnya dijadikan sebagai tempat singgahnya Nabi, dimuliakan oleh Allah. Umur 80 tahun setelah Rasulullah wafat. Beliau karena ingat satu ayat, maka kemudian Abu Ayyub Al-Ansari minta izin kepada Yazid. Yazid ketika itu menjadi khalifah pada zaman Bani Umayyah. Dan kita lihat hari ini, Abu Ayyub Al-Ansari makamnya ada di Turki. Apa yang membuat Abu Ayyub Al-Ansari ketika itu begitu luar biasa? Keyakinannya kepada yang gaib. Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan kepada Yazid, apa yang aku akan katakan ketika Allah menyatakan infiru khifafan wasikalan wajahidu bi amwalikum. Berangkatlah kamu berperang baik dalam keadaan berat maupun ringan. Ayat ini berlaku untuk orang muda, juga berlaku untuk orang tua. Abu Ayyub Al-Ansari umurnya sudah 80 tahun. Ketika Yazid didatangi oleh Abu Ayyub Al-Ansari, ya ammi, wahai pamanku, bukankah dulu engkau sudah bersama Nabi berjihad? Kenapa engkau sekarang masih ingin berjihad? Ini adalah waktumu untuk istirahat, kata Yazid. Tetapi apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Apa yang aku akan katakan kepada Allah ketika ayat ini sampai ke telingaku dan aku tahu aku termasuk di dalamnya. Berangkatlah kamu berperang meskipun berat ataukah ringan. Aku mungkin sudah berumur dan berat bagiku, tetapi aku tidak bisa mencari hujah dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Ayyub Al-Ansari akhirnya ikut berperang dan beliau akhirnya gugur dan sekarang makamnya ada di Istanbul. Ini keyakinan sahabat. Lihat apa yang dilakukan oleh Abu Dar Al-Ghifari. Abu Dar ini hidup miskin, tinggal di Madinah. Minta izin kepada Nabi SAW, minta izin kepada Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Untuk apa? Menyebarkan Islam keluar. Karena para sahabat mengerti, kalau Islam itu tetap hanya di Madinah, banyak nanti orang-orang di luar Madinah tidak akan mendapatkan cahaya Islam. Apa yang akan kita katakan kepada Allah, kata Abu Dar? Karena Rasulullah SAW kekasihnya itu mengatakan, man katama ilman aljamahullah yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Siapa yang menyembunyikan satu ilmu Islam, maka dia akan dilempar, maka dia akan disumbat mulutnya oleh Allah Subhanahu wa taala
dari api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Abu Dzar Al-Ghifari tidak berkutik. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku izinkan kamu, adinulaka, aku izinkan kamu, li anta'mala hunak, untuk bekerja di Syam, katanya. Tapi kalau kamu yang lain tidak. Karena Abu Dzar Al-Ghifari ini hidupnya di Madinah kebetulan susah. Abu Dzar Al-Ghifari kemudian berangkat ke Syam. Syam itu surga dunia seperti disebutkan Ibnu Asyakir dalam kitabnya Tarikh Dimashq. Orang Arab itu tidak pernah membayangkan jannatun tajri min tahtil anhar di Arab. Surga yang mengalir di bawahnya sungai, tidak ada. Mereka baru menemukan itu ketika mereka menaklukkan Syam. Di Syam ternyata Abu Dzar Al-Ghifari tidak bekerja. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Ternyata sahabat ini di sana mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan As-Sunnah. Dan Masya Allah ketika Umar inspeksi sebagai seorang kepala negara, melihat pejabatnya, didatangilah rumah Yazid bin Muawiyah. Rumahnya mewah. Waktu malam pakai cahaya, pakai sinar, ada lampunya, pakai kasur-kasurnya, bahkan ada sutranya. Karena sebagai seorang khalifah dia akan ditanya oleh Allah. Dijewerlah telinganya karena ini dianggap mengambil harta yang bukan haknya. Masya Allah. Amr bin As juga melakukan hal yang sama. Maka kemudian Umar bin Khattab melakukan hal yang sama sebagaimana kepada Yazid bin Muawiyah. Giliran sampai ke rumahnya sahabat satu ini. Yang dilihat rumahnya gelap gulita, tidak ada apa-apa, diraba. Sampai kemudian akhirnya sahabat ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, madza taf'al ya Amirul Mukminin? Apa yang kau lakukan wahai Amirul Mukminin? Amirul Mukminin melihat kehidupan sahabatnya ini ternyata tidak punya apa-apa. Dan ternyata dia di situ bukan bekerja. Di situ dia ingin menjalankan titah kekasihnya Muhammad SAW. Untuk apa? Menyebarkan Al-Quran, menyampaikan As-Sunnah, mengajari orang-orang Syam. Dan dulu para sahabat mereka bekerja tidak dibayar. Mereka dengan keikhlasannya itu karena takut ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui lisan Rasulullah, man katama ilman aljamahullah yaumal qiyamati bi lijamin manar, tadi itu. Berangkat dia tidak mendapatkan gaji apapun. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, begitu luar biasanya peradaban yang mengubah orang-orang tadi menjadi luar biasa. Orang-orang yang begitu kasar menjadi luar biasa adabnya. Orang-orang yang semua serba perhitungan materi berubah karena mereka memiliki pandangan jauh, yaitu pandangan akhirat. Pandangan akhirat inilah yang mengubah hidup mereka. Karena pandangan akhirat itulah yang menjadikan, kata Nabi, aqyasun nas, orang yang paling cerdas. Apa membuat Abu Bakar sanggup menginfakkan seluruh hartanya kalau bukan karena akhirat? Sayyidina Ali sampai mengatakan, la dara lil mar'i yaskunuha ba'dal mauti ila allati kana yabniha qablal mauti. Ibu-ibu, bapak sekalian, kita tidak akan punya rumah di akhirat nanti kecuali rumah yang sekarang kita bangun saat kita hidup di dunia ini.